Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki ke Baitullah untuk sama-sama mentadaburi ajaran-ajaran agama Allah. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kemudian. Yang berkat petunjuknya lah kita semua menjadi orang-orang yang beriman. Malam hari ini kita akan menyambung kajian kita tentang bab wudu. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang syariat wudu, tentang sunnahnya berwudu, maka pokok bahasan yang ketiga pada malam hari ini adalah mengenai makruhnya wudu. Jadi ada beberapa hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Jadi kalau kemarin ada 13 sunnah wudu, maka hari ini kita akan menceritakan bagaimana makruhnya wudu. Ya, dan di sini disebutkan ada 5. Ya, menurut Syekh Abu Bakar Jabil Ad-Jazairi ada 5 hal yang menyebabkan wudu kita menjadi makruh. Yang pertama, tawaddu fi makanin najis. Ketika seseorang berwudu di tempat yang najis, maka ini makruh. Kenapa makruh? Lima yukhsa an yatatayyara ilaihi minan najasa. Dikhawatirkan najisnya itu mengenai kita. Misalnya, satu contoh, ketika kita berwudu di tempat yang najis, ya, kita memercikkan air itu jatuh ke bawah dan cipratannya kena kita. Ini contoh gampangnya, ya, sehingga najis. Padahal mau sholat itu nggak bisa najis, harus suci bersih. Ini contoh yang paling gampang. Ya. Makanya dilarang berwudu di tempat yang najis, hindari. Kecuali darurat sudah tidak ada tempat lagi. Nah, itu lain cerita. Tetapi ketika kita punya pilihan, jangan berwudu di tempat yang najis, karena takut najisnya itu menyentuh atau mengenai pakaian atau badan kita. Ya. Yang kedua, ziyadatu ala salati. Di haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'a thalathan. Hendaklah berwudu itu tidak lebih dari 3 kali. Jadi maksudnya setiap membasuh anggota tubuh kita itu maksimum 3 kali, jangan lebih. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddu'a thalathan. Ya, beliau berwudu 3 kali. Dalam sebuah hadisnya diingatkan, man zada faqad asa'a wa zalama. Maka barang siapa yang melakukannya lebih dari 3 kali, maka sesungguhnya dia telah melakukan kejelekan dan kezaliman. Ini yang dimakruhkan. Jadi ketika berwudu jangan, wah sudah biar lebih mantap nih 5 kali. Tidak, 3 kali cukup asal benar. Ya. Nanti di bab bawah ini dijelaskan bagaimana Rasulullah berwudu. Ya. Jadi lebih jelas. Jadi jangan sampai lebih dari 3 kali. Kemudian yang ketiga, al-israfu fil ma',
idza tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimuddi hifnah wala israfi fi kulli syai'in man'i anhu. Tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ketika berwudu Rasulullah hanya menggunakan setengah mud atau apa yang ada dalam genggaman dua tangannya. Itu cukup buat beliau berwudu, tidak boros. Ya, jadi ketika berwudu, bagaimana sih boros tuh? Misal ini ya, kita sering saksikan. Ketika berwudu di tempat kerannya dibuka pol, nyiprat kemana-mana, kiri kanan kita kena. Padahal kerannya dibuka sedikit saja kan cukup, gak perlu sampai pol. Jangan boros. Kemudian ketika kita mau ganti ini, ya, habis membasuh muka, mau basuh tangan, ini kan baju kadang-kadang ditarik dulu, yuk dimatikan dulu kan kerannya bisa, supaya tidak boros gitu. Matikan dulu kerannya, kemudian basuh tangannya, terus sampai ke siku. Begitu pula ke sini, terus sampai ke siku. Ketika nanti selesai mau membasuh rambut, ada jeda, bisa kita matikan dulu, baru basuh rambut. Artinya begitu, jangan keran dibuka pol boleh ngobrol, airnya dibuang. Ini sering terjadi. Ya, jadi kita sering menyaksikan orang-orang ini boros dalam menggunakan air. Tidak boleh. Bahkan Nabi menjelaskan, wala israfu fi kulli syai'in. Tidak boleh boros dalam segala hal. Tidak boleh. Jadi baik apa saja, ya, bukan cuma urusan air, dalam segala hal kita tidak boleh boros. Kita disuruh berhemat, ya. Kemudian yang keempat di sini disebutkan tarku sunnatin au aktsara min sunanil wudu. Meninggalkan sunnah wudu atau beberapa sunnah wudu ditinggalkan. Jadi kita kan sudah tahu nih, ada 13 sunnah wudu. Pekan lalu kita bahas. Kemudian ada yang meninggalkan satu. Lebih-lebih lagi banyak sunnah-sunnah wudu yang kita tinggalkan. Ini makruh. Idz bitarqiha yafutu ajrun la yabghi tafrid. Karena sesungguhnya meninggalkan, ya, sunnah-sunnah wudu itu dapat menghilangkan pahala dan seharusnya ini tidak kita kerjakan. Jadi artinya ketika kita sudah tahu sunnah-sunnahnya wudu, semaksimal mungkin kita kerjakan sunnah-sunnah wudu yang pekan lalu kita bahas itu. Jangan sampai yang 13 itu lupa semua, ya. Kemudian yang kelima masih dalam hal makruhnya wudu. Al-wudu bi fadlil mar'ah, yaitu berwudu dari bekas wudunya istri. Nah, jadi kalau dulu itu pada zaman Rasulullah, zaman dahulu, orang yang berwudu itu pakai bejana, ya, tempat besar. Dan biasanya istri dulu yang wudu. Jadi kemudian airnya kan ngucur ke bawah. Air bekas wudunya itu tidak boleh dipakai lagi, makruh kalau dipakai lagi, ya. Kenapa makruh? Di sini ada larangan dari Rasulullah SAW, ya, karena bekas wudu itu mengeluarkan dosa. Jadi sudah tidak suci lagi, kira-kira begitu. Sudah ada campuran dengan dosa-dosa yang turun dari bekas wudu istrinya. Kemudian kita pakai lagi, itu dimakruhkan. Jadi kalau ya sudah expired kalau kata Bapak. Jadi kalau sudah selesai wudu istri, ganti air baru, jangan bekasnya dipakai lagi. Ya, karena dulu begitu. Kalau sekarang kan sudah tidak lagi, tinggal buka keran gantian. Cuma tadi buka kerannya jangan besar-besar, ya, supaya tidak boros, ya. Itulah 5 hal tentang makruhnya wudu.